Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama akan kita bahas, yaitu tentang makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang berasas kerukunan dan itikat baik, serta komunikasi saling menguntungkan antar bangsa di seluruh dunia yang dilakukan melalui hubungan langsung, maupun tidak langsung dengan berdasar pada kesepakatan bersama, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Makna hubungan internasional kerap dipahami sebagai hubungan kerjasama yang tercipta antara sebuah negara dengan negara lainnya. Fungsi dari hubungan kerjasama ini adalah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tiap-tiap negara. Berikutnya, kita akan membahas tentang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan negara lain. Alhasil, kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Pentingnya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional, antara lain karena faktor-faktor berikut. 1. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan oleh negara lain. 2. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. 1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. 2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. 4. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 5. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. 6. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 7. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafah negara kita. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Berikutnya, kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara.
Jika dalam pergaulan manusia dalam lingkungan tetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam gaulan antar negara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Berikut merupakan bentuk kerjasama yang dikembangkan Indonesia, di antaranya yaitu 1. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. 2. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Dasar Sila Bandung. 3. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua gerakan non-blok. 4. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. 5. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. 6. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. 7. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara Indonesia, terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara Indonesia yang terdapat di negara lain. Berikut merupakan sarana yang digunakan negara-negara untuk melakukan hubungan internasional, yaitu 1. Diplomasi. 2. Negosiasi. 3. Lobby. 4. Propaganda. 5. Ekonomi. 6. Kekuatan militer. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.